Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Rara Tani. Di channel YouTube yang dimana selalu mereview tentang seputar obat pertanian. Karena banyak dari para sahabat tani yang masih mengeluh atau masih belum paham tentang obat apa yang pas untuk penyakit pada tanaman. Sahabat tani semua. Nah, sebelum berlanjut ke videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar para sahabat tani semua tidak ketinggalan update-update berita terbaru tentang channel YouTube Rara Tani. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan ya teman-teman. Coba melihat lahan-lahan petani sekitar dan keluhan-keluhan apa yang biasanya terjadi waktu masa musim tanam. Nah, bisa dilihat ini padi setelah umur 15 hari setelah musim tanam. Nah, ini juga ada tanaman kacang karena di sini mayoritas tanamannya padi sama kacang. Jadi mungkin agak tidak terlalu banyak ya jenis-jenis obat-obatan yang diperlukan juga. Dan di sini 3 musim teman-teman ya. Waktu masa panennya itu 1 tahun itu 3 musim karena lahan di sini itu tidak lahan tak ada hujan, karena untuk sumber airnya juga mudah, alhamdulillah mudah untuk di sini. Nah, kita jalan-jalan ke sana dulu, coba melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Mungkin ada sedikit permasalahan atau penyakit-penyakit yang ada pada tanaman. Nah, ini ada selang perairan karena di sini juga untuk sumber airnya sangat mudah ya teman-teman. Nah, di selang sana itu habis dipanen untuk jagung, tapi di sini mayoritas rata-rata untuk tanamannya itu jagung unyil, atau bukan jagung hibrida besar-besar ya, ini cuman jagung unyil ya teman-teman di sini ya. Nah, ini sedikit contoh untuk lahan yang setelah habis tanam 15 hari setelah tanam itu tumbuh gulma-gulma. Saya periksa dulu. Nah, kelihatan enggak para sahabat tani semua? Nah, itu tumbuh gulma-gulma ya. Nah, biasanya ini juga sering terjadi, bukan cuma di lahan sini, tapi mungkin juga di lahan teman-teman semua. Coba agak ke sana. Nah, untuk lahan ini wah agak lumayan banyak juga ya untuk gulma-gulmanya ya.
kelihatan nggak ini sahabat-sahabat tani semua? Coba kita lihat di tanaman kacang. Mungkin ada gulma-gulma atau jamur ya. Soalnya untuk tanaman usia segini itu paling riwin untuk rawan untuk serangan jamur. Jadi kita review, coba kita lihat-lihat. Nah, karena banyak dari sahabat-sahabat tani semuanya yang kadang lengah, juga kadang tak menghiraukan untuk gulma atau jamur-jamur pada usia segini, dan akhirnya nanti kalau sudah diambang baru pada bingung. Kalau untuk kacangnya yang lahan ini agak lumayan ya guys ya, nggak ada gulmanya sama sekali, dan tanamannya juga kelihatan segar-segar juga untuk lahan yang ini. Karena di sini mayoritas itu untuk tanamannya itu masih mayoritas padi sama kacang-kacang ya. Masih jarang untuk para sahabat tani di daerah sini itu tanaman-tanaman seperti bawang merah, palawija yang itu masih kurang. Nah, coba kita lihat di lahan sebelah sana. Masih mencari-cari juga teman-teman
untuk tanaman padi yang keserang jamur ya. Coba kita review untuk penyakitnya apa ini. Ini kita, nah ini teman-teman. Ini ada beberapa di umur padi setelah masa tanam 15 hari masa tanam ini terserang jamur ya ini ya. Agak jelas teman-teman. Nah ini biasanya untuk jamur ini teman-teman ya, untuk jamur di usia padi umur segini itu biasanya nular. Pertama dari satu batang terus menular ke yang lain biasanya. Nah makanya antisipasi dari jamur ini harus diperlukan juga. Hanya kita juga nggak tahu yang punya itu memperhatikan untuk tanamannya apa enggak, itu kan kita juga nggak tahu. Jadi ya untuk sahabat tani semua ya harap berhati-hati juga, karena dari jamur itu juga ya nggak mungkin maksimal untuk hasilnya nanti. Makanya untuk mulai dari sekarang kalau bisa pencegahan dari dini itu penting ya teman-teman ya. Coba kita review di lahan yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sini agak kurang ya airnya teman-teman ya. Jadi agak kering, sebaiknya agak dikasih air sedikit ya teman-teman. Kalau ini terlalu kering. Bisa dilihat teman-teman. Warna apa itu teman-teman ya? Soalnya jarang juga sih teman-teman ya sahabat tani, saya terjun langsung ke lapangan kayak gini. Saya agak repot juga ngurusin toko, jadi di kesempatan kali ini saya luangkan waktu untuk para sahabat tani semua. Saya mau bikin video ya realita padi setelah musim tanam. Airnya kurang ya teman-teman ini. Nah untuk yang lahan di sini juga untuk gulmanya juga
nggak keurus ya teman-teman. Lihat tuh, untuk gulmanya juga banyak sekali. Coba lihat di lahan yang sebelah sini. Coba kita ke lahan sana teman-teman. Lumayan capek juga teman-teman ya. Ya, semoga untuk para petani Indonesia ini semoga selalu diberi kesehatan dan hasil-hasil yang melimpah. Amin. Karena sekarang itu apa-apa mahal teman-teman. Pupuk mahal, obat mahal, tapi harga jual padi menurun. Nah, kasihan juga kan para sahabat tani semua. Padahal Indonesia itu produsen pertama untuk pertanian. Nah, mungkin nanti saya juga akan mereview tentang seputar obat-obatan dan tanaman yang lain ya, misal cabai, bawang merah, kedelai dan lain-lain. Nah, harusnya agak kayak gini ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kering, agak nyemek gitulah, nyemek ya. Nah, ini ada petani, coba kita tanya-tanya. Aton deh. Buatan diobat mawon. Oh, kacang. Iya, siap. Umur pinten deh? Parine deh niki deh. Tak keciki wae iki. Oh, niki. Tak keciki. Oh, jenengan keciki. Umur pinten niki? 15. Kamu semene iki nanggung. Oh, nggih. Kelihatannya kurang pendengaran ya teman-teman ya. Nih ya, mau diajak ngobrol juga nggak bisa ya ini. Nah, ini padinya lumayan bagus juga teman-teman. Mungkin dia merawatnya dengan teliti juga ya teman-teman ya, tanpa jamur, tanpa gulma juga. Ini bisa dilihat teman-teman. Iya bro. Nah, ini adalah satu lagi lahan, coba dilihat. Ini agak lumayan juga teman-teman, ini tanpa gulma juga ini lahannya. Kayaknya habis dipupuk ini, sekalian pemupukan pertama ini teman-teman ya. Oke, kita ke lahan berikutnya.
Kebak juga ya teman-teman ini ya. Kalau biasanya kalau di sini ini untuk lahan untuk kacang ya teman-teman ya. Paling rata-rata itu untuk penyakitnya itu biasanya yang sering terjadi ya itu neyeng. Tahu nggak teman-teman neyeng kalau bahasa di sini? Jadi itu jenis jamur juga neyeng itu. Karena itu bisa dari pH tanah juga sama kebanyakan pupuk juga bisa teman-teman. Jadi kadang dari teman-teman sahabat tani semua berpikir kadang tak banyakin pupuknya biar tambah hijau. Nah nanti efek samping dari itu benar setelah itu langsung hijau, tapi beberapa hari atau setelah itu nanti efeknya baru kelihatan ya teman-teman. Ini lewat mana ini? Sambil istirahat dulu ya teman-teman ya. Nah, misal dari teman-teman mau tanya-tanya atau apa bisa langsung tulis di komentar ya teman-teman ya. Dan lagi ini di sebelah sana sebenarnya dia masih banyak lahan pertaniannya teman-teman, tapi di sebelah situ itu perbatasan juga ada kalinya. Untuk saat ini belum ada jembatannya juga, jadi ya kita mereview di sebelah sini aja ya teman-teman. Mungkin untuk video-video selanjutnya bisa kita ke sana. Untuk gulma sudah, untuk jamur juga sudah ya teman-teman. Coba kita melihat untuk hamanya ya. Dari tadi muter-muter belum ada ya, semoga aja nggak ada ya teman-teman. Karena itu juga bisa mengganggu atau merusak tanaman juga ya teman-teman ya.
Nah ini teman-teman, nah ini ada segerombolan hama teman-teman ya, coba dilihat teman-teman. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Nah ini, nah untuk hama ini ya, ini untuk hama ini sering menyerang di tanaman-tanaman kacang ya teman-teman ya, sejenis semrutu. Nah ini juga, nah, lihat dekat. Nah ini juga ada. Nah untuk hama ini sangat merugikan ya teman-teman ya, karena bisa merusak daun juga. Nah ini akibat dari hama-hama tersebut. Nah ini kayak gini, daun jadi rusak, batang jadi rusak ya teman-teman. Ini sangat merugikan bagi petani-petani atau sahabat tani ya, perlu diwaspadai juga. Kita cari lagi teman-teman, mungkin ada hama lain. Dan nanti untuk obatnya saya akan mereview obat pestisida apa yang pas untuk hama-hama di tanaman kacang juga. Tonton terus videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman ya, supaya nggak gagal paham. Nah ini hama perusak juga ini, untuk daunnya bolong-bolong kayak gini. Ini juga, nah ini juga, nah ini juga udah parah teman-teman sebagian. Nah ini ada hamanya lagi, kecil-kecil teman-teman ya, kayak merutu gitu ya. Gitu. Memang tidak kelihatan ya teman-teman, nggak terlalu kelihatan, tapi bisa mematikan ini teman-teman ya. Oh ternyata banyak teman-teman untuk lahan yang ini. Untuk ini kelihatan kan teman-teman. Nah ini kasihan juga kalau yang punya lahan nggak tahu ini ya teman-teman ya. Ini juga rusak juga untuk daunnya, tapi dari tadi kita nggak lihat ular ya teman-teman ya, lihat uletnya. Apa kurang teliti? Soalnya memang untuk hama-hama di tanaman kacang, khususnya tanaman kacang, bawang, itu harus selalu diperhatikan teman-teman. Nah ini satu hama lagi. Nah, kalau ini walang sangit. Nah, ya. Walang sangit. Kalau hama itu biasanya sering di tanaman padi ya teman-teman ya. Soalnya di sebelah sini tanaman kacang,
Nah, untuk lahan yang sana itu tanaman padi ya teman-teman. Ya sangat berisiko juga sebenarnya. Coba kita review terus, mungkin ada yang lain untuk penyakit-penyakitnya. Nah, hewan yang tadi yang kayak merutu tadi teman-teman, biasanya itu setelah hinggap itu daunnya jadi keriting. Jadi ngeriting terus kuning mati. Ya kayak gitu teman-teman. Kita cari contoh yang setelah dihinggapi ya teman-teman ya. Nah, itu juga lumayan parah untuk daunnya. Saya waktu yang tepat, waktu yang pas itu untuk ngecek lahan pertanian atau mengecek tanaman sahabat-sahabat ini semua ya waktu sore kayak gini teman-teman. Ini waktu yang pas untuk mengecek. Nah, ini teman-teman yang tak mau sebut teman-teman. Tanaman yang dihinggapi kayak merutu tadi. Nah, ini kan merutunya kan. Nah, ini untuk daunnya teman-teman. Lindeng-lindeng kayak gini teman-teman. Beda sama yang lain. Nah, akhirnya nanti itu daunnya mati teman-teman. Mayoritas rata-rata untuk hamanya itu ya teman-teman, untuk tanaman kacang. Nah, ini juga ada lalar penghisap juga, penghisap buah ini. Nah, sana juga ada alat penghisap buahnya itu. Kelihatan nggak teman-teman? Karena hama-hama ini sangat merugikan ya teman-teman, untuk tanaman juga dan mempengaruhi hasil juga nanti teman-teman ya. Kalau untuk lahan ini untuk gulmanya juga ada teman-teman, tapi nggak terlalu banyak juga. Bisa dilihat untuk gulma-gulmanya, berdaun sempit, berdaun lebar juga ada. Nah, di sini juga terserang hama juga ya teman. Pada bolong semua untuk tanamannya. Nah, kita balik lagi ke tanaman yang padi. Coba kita lihat apakah ada hama di waktu usia padi setelah 15 hari setelah tanam. Biasanya ya menghinggap apa aja, kita coba review, siapa tahu ada nanti.
Ini gulmanya banyak banget teman-teman, tapi juga belum terlalu banyak. Tapi kalau dibiarkan 1 minggu ini udah penuh gulma semua ini teman-teman. Nah mungkin untuk fase setelah ini, setelah 15 hari setelah tanam, mungkin nanti mulai terlihat gejala-gejala walaupun itu dari jamur atau dari hama-hama, mulai terlihat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini contoh gulma berdaun sempit teman-teman ya. Ini udah ada di tanaman, ada usia 15 hari. Nah ini untuk malah mati teman-teman, tanaman padinya itu. Nah bisa dilihat, ini banyak jamurnya ya teman-teman. Nah, itu juga karena di usia ini masih riwin sekali teman-teman. Tanaman itu terserang jamur itu masih paling fase riwin sekali, dan akibatnya juga fatal juga untuk tanaman, bisa langsung mati. Nah ini lumayan banyak untuk lahan ini teman-teman yang terserang jamur ya teman-teman, bisa dilihat. Nah kita coba ke sana. Lumayan capek juga teman-teman ya, padahal masih berapa menit di lahan pertanian, itu pun cuman video. Coba kalau untuk petani itu 1 hari atau setengah hari di lahan pertanian.
itu ada hama pada tanaman padi ya teman-teman ya, belalang. Nah ini juga bisa merusak juga, kelihatan nggak teman-teman itu belalangnya. Makanya masih kecil juga belalangnya teman-teman. Nah, efek dari serangga-serangga yang hinggap di tanaman padi nanti akhirnya jadi kayak gini teman-teman. Nah, bolong-bolong kayak gini teman-teman. Nah, dia makan tanaman padinya. Kelihatan kan teman-teman kan? Karena untuk tanaman padi ini bukan cuman jamur juga teman-teman, tapi dari hama juga bisa mempengaruhi untuk hasil panennya teman-teman ya. Coba kita lihat. Dari itu nanti di video-video selanjutnya saya akan mereview tentang seputar obat yang cocok untuk tanaman-tanaman dan penyakit-penyakit pada tanaman padi kalian semua ya teman-teman ya. Terus channel YouTube Rara Tani, jangan di skip videonya supaya nggak kesal paham. Nah ini teman-teman, ada juga belalang ya teman-teman, belalang lagi ya teman-teman. Nah, kelihatan kan teman-teman? Kalau menurut saya ini masih belum terlalu banyak ya teman-teman, untuk hamanya itu masih sedikit. Terkadang itu ada juga yang udah banyak sekali dan udah melampaui fase normal juga teman-teman untuk hamanya teman-teman ya. Karena ada penyebab selain hama-hama itu muncul kembali teman-teman. Bisa terjadi karena kekebalan juga bisa teman-teman, karena salah pengaplikasian untuk obatnya. Jadi itu juga berbahaya juga teman-teman, soalnya kalau hama itu udah kebal, untuk penanggulangannya itu juga agak sulit teman-teman. Harus memerlukan dosis-dosis atau bahan aktif yang pas untuk membunuh hama-hama tersebut teman-teman ya. Jadi di video-video saya bisa dicek setiap review obat
pertanian dan kegunaan dan hama sasaran. Lahan yang ini lumayan banyak itu untuk gulmanya. Alhamdulillah di sini kalau untuk keong jarang ya teman-teman. Biasanya di umur-umur segini itu banyak serangan dari keong-keong di sawah biasanya teman-teman ya, keong-keong liar itu teman-teman. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini untuk hama keong tidak ada sama sekali teman-teman ya. Kalau yang ini penampakan lahan kacang yang banyak enggak tukul teman-teman ya. Bisa dilihat dari sana lebat semua sampai sini. Nah, ini. Sampai sini banyak yang enggak itu teman-teman. Coba kita ke sana. Jangan turun teman-teman. Nah, ini lahan yang lumayan juga. Nah, itu yang sebelah sana teman-teman. Itu yang saya maksud tadi, itu di sana masih banyak-banyak lahan-lahan pertanian. Nah, itu lewatnya lewat jembatan itu. Nanti di kesempatan yang berikutnya aja ya teman-teman ya. Kita review tanaman-tanaman yang ada di sana. Nah, coba review yang di sini dulu lagi.
Ya mungkin saran untuk teman-teman sahabat tani semua, jika ada waktu longgar atau apa, bisa lihat-lihat ke lahan para sahabat tani semua waktu sore kayak gini, cuman untuk pengecekan di tanamannya ya teman-teman, supaya kalau terjadi atau terserang penyakit jamur atau hama bisa segera mengetahui ya teman-teman. Cuman sekedar lihat-lihat sambil jalan-jalan kayak gini, saya juga bisa membantu juga teman-teman ya. Nah ini teman-teman, biasanya teman-teman ya ini ya, di setiap area persawahan itu biasanya tetap dikasih gang kayak gini juga. Nah supaya lebih memudahkan dalam waktu pentaburan pupuk atau penyemprotan obat pestisida ya teman-teman ya. Mungkin di lahan sahabat-sahabat tani semua juga kayak gini ya. Nah, alhamdulillah lokasi sawah atau lahan ini ya enggak terlalu jauh ya teman-teman dari toko pertanian saya di channel YouTube Rara Tani. Nah, seenggaknya dikit demi sedikit saya tahu permasalahan atau problem-problem yang terjadi di para petani sekitar ya teman-teman. Juga ya teman-teman, tadi lupa nggak bawa minum ya, nggak apa-apa teman-teman, demi para sahabat tani semua saya bikin konten ini supaya bermanfaat bagi para sahabat tani semua, dan saya mendoakan semoga hasil panen para sahabat tani semua melipat ganda. Ya, jangan lupa tontonin terus channel YouTube Rara Tani.
Coba kita lihat-lihat, mungkin ada gulma-gulma atau hama-hama apa yang ada di tanaman padi ini. Sambil istirahat dulu ya teman-teman ya, agak capek juga dari tadi mencari berbagai masalah di dalam pertanian. Ya tentunya kurang lebihnya di video ini. Untuk video tadi banyak kendala-kendala yang dialami oleh para petani, tentunya di tanaman mereka yang setelah habis tanam biasanya ya teman-teman ya, 15 hari ke atas itu udah mulai muncul berbagai permasalahan atau penyakit yang disebabkan oleh jamur atau hama-hama teman-teman. Dan tadi banyak juga untuk di tanaman, khususnya di taman kacang ya teman-teman ya. Yang di tanaman kacang ini banyak juga untuk gulma, hamanya juga banyak juga. Kalau jamurnya tadi kurang, masih agak aman kalau jamurnya di tanaman kacang ini. Tapi kalau untuk tanaman padi ini 15 hari setelah tanam ini banyak juga dari gulma berdaun lebar maupun sempit. Tadi ada beberapa lahan juga banyak juga. Terus ada juga dari jamur-jamur. Terus dari hama-hama juga ada. Tapi untuk umur 15 hari ke atas kayak gini rata-rata rentan di jamur ya teman-teman. Jadi kita harus waspada juga, minimal antisipasi untuk serangan-serangan jamurnya. Persiapan sejak dini itu juga perlu, daripada nanti setelah udah mencapai volume atau mencapai batas ambang penyakitnya, biasanya agak sulit teman-teman untuk diobati ya teman-teman ya. Paling bisanya cuman yang masih belum terkena ya, kita antisipasi yang belum terkena. Tapi yang kalau sudah terkena kayak gini, rata-rata kemungkinan besarnya tetap akan layu dan mati teman-teman. Ini adalah contoh yang sepele sebenarnya teman-teman, tapi kadang masih banyak dari sahabat-sahabat tani semua yang mengabaikan. Nah ini teman-teman ada satu hama ini. Nah bisa dilihat teman-teman. Nah ini hama ulat teman-teman ya, hama ulat ini teman-teman. Nah kelihatan kan teman-teman. Nah hama ini juga merusak juga untuk tanaman padinya teman-teman ya. Nah itu juga ada walang sangit. Nah
teman-teman bisa lihat walang sangit. Sekilas kita nggak tahu tadi, tapi setelah kita perhatikan di tanamannya itu ternyata ada hama-hama yang tersembunyi. Ya, kita harus lebih ekstra hati-hati ya para sahabat tani semua ya. Karena jenis hama-hama ini juga berbeda-beda menyerangnya teman-teman. Ada yang di daun, ada yang di batang. Tapi itu ulat biasa teman-teman ya. Dari penampakannya ini ulat biasa, bukan ulat suntet. Nanti di video selanjutnya kita akan cari atau mereview untuk hama-hama setelah umur padi 30 sampai 45 ke atas. Coba nanti kita review apa aja yang hama-hama yang ada pada padi umur 30 sampai 45 hari. Rata-rata untuk ulat ya, untuk taman padinya itu rata-rata masih tergolong di ulat graya ya teman-teman ya. Kalau ada ini ada lagi teman-teman, hama kecil teman-teman. Nah ini juga belalang. Nah nanti di video selanjutnya saya akan mereview obat-obat apa aja, fungisida, insektisida, herbisida, molusida yang tepat untuk tanaman para sahabat tani semua ya. Tontonin terus channel Rara Tani. Semoga tidak gagal paham ya teman-teman ya. Nah cukup sekian ya teman-teman video kali ini, video yang mereview beberapa jenis penyakit-penyakit di tanaman padi sama kacang. Nah semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan selalu waspada untuk tanaman-tanaman padi yang masih usia muda, karena masih rentan sekali terserang penyakit-penyakit, entah itu dari jamur maupun itu dari hama-hama. Nah semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat tani semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman sahabat tani semua tidak ketinggalan channel-channel terbaru, video-video terbaru Rara Tani. Cukup sekian dari saya, ketemu lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.